Halo semuanya, selamat pagi. Mohon maaf, ada terlambatan sedikit. Terima kasih sudah datang pagi ini, pagi-pagi. Hari ini kita akan cerita soal gimana cara ngerekap invoice atau nota tanpa ngerekap. Ngerekap tanpa ngerekap. Saya share screen dulu ya. Screen dua. Dua. Oke. Mudah-mudahan kelihatan ya. Oh, ini ya, kelewatan. Nah, ini dia. Kita akan rekap gambar nota dalam Excel, jadi Excel di dalam sekejap. Rekap tanpa rekap. Kita akan mulai dengan demo dulu ya, apa yang mau kita ceritain hari ini. Kita demo, nanti baru di ada dua sesi, satunya sesi tanpa tools, sesi kedua yang pakai tools. Toolsnya yang link dikirimin di email ya, tapi nanti di follow up lagi. Ini ada email di akhir beserta link ke rekamannya ya, rekaman kegiatan ini. Lalu nanti di chat di Zoom juga ada nanti dikirimin linknya ya. Jadi jangan takut, pasti nggak akan ketinggalan. Dan ini mudah, kita nggak perlu install apapun ya. Cukup buka link, upload gambar, dapat Excel. Tanpa install, tanpa daftar. Daftar Google sih. Asumsinya kan semua orang punya Google, punya Gmail ya. Jadi harusnya semua ini bisa dilakuin semua orang. Kita demo dulu ya. Demo yang akan kita lakukan adalah buka link ini, link tadi ya. Buka link ini, lalu di sebelah kiri ini ada icon kayak folder, tapi namanya files. Icon files tapi gambarnya folder. Lalu di sebelah kiri atas tuh ada gambar kertas dengan panah ke atas. Itu diklik. Ini bisa diikutin ya, diikutin pakai HP juga bisa kok. Jadi cukup buka link, buka di HP, boleh. Terus pilih filenya, notanya, gambarnya yang mau di convert ya. Bisa sekali banyak. Klik open. Nanti ada warning nih. Warning yang intinya bilang kalau filenya tuh nggak akan disimpan sama Google. Jadi kita harus nyimpen sendiri backup gambar sama nanti Excel-nya ya. Karena begitu ditutup, nanti dihapus sama si Google ya. Oke aja, kalau ada warning oke aja. Lalu udah, kalau udah ke-upload semua ya, kalau kita scroll gambarnya udah ke-upload semua. Di kiri atas itu ada menu run all, kiri agak atas. Ada tombol run all, diklik aja run. Diklik aja. Dia ada warning lagi, bla bla bla. Klik aja run anyway. Ini dia lagi proses nih. Prosesnya adalah nanti diceritain lebih lanjut ya. Dia akan baca semua gambar lalu mengkonvert jadi Excel. Tandanya udah selesai itu kalau di kotak warna hitam ini sebelah kirinya itu udah ada centang warna hijau. Kalau semua kotaknya kan ada banyak kotak warna hitam ya. Kotak itu namanya sel ya, sel. Sama kayak di Excel kalau pertemuan antara kolom sama baris kan sel. Kalau di semua sel itu udah ada warna centang warna hijaunya sebelah kirinya ya. Itu udah oke. Nanti di daftar file sebelah kiri ini nanti ada file Excel namanya nota.xlsx. Nah, itu yang akan kita download. Lamanya proses tergantung banyaknya file ya. Jadi kan butuh waktu untuk nguploadnya, lalu si AI-nya untuk baca, lalu nih datanya kayak gini, tabelnya ini, waktu penjual, bla bla bla.
Lalu di sebelah kiri ini ada nota.xlsx. Geser sedikit ke kanan, ada 3 titik di samping nama filenya. Ada 3 titik, sampingnya apa diamond ini. Di 3 titik tadi, kita klik nanti ada menu download paling atas. Itu klik aja download. Maka udah selesai. Kalau udah selesai di download ya, dibuka aja. Lalu saya buka salah satu contoh yang di-upload ya. Gambarnya itu kayak gini. Dan agak kelihatan ya. Ini nota dari internet ya. Ini faktur dapat dari internet ya. Ini tanggal 2 bulan 11 2023 ya. 3 PCS, MCB, 3P, Lokan 16A, Ampere, Schneider, harganya 410.000 gitu ya. 410 kali 3 berarti 102.30 gitu ya. Lalu yang kedua MCB 3P, Loka 10A, 10 Ampere gitu, 5 pieces. Nah, kita lihat nih Excel-nya nih. Excel-nya untuk ini nota nomor 2. Excel nota 2, saya filter dulu ya. Filter yang file name-nya nota 2. Lalu saya perbesar. Terlalu gede kali ya. Saya buat bersisian ya, kanan kiri ya. Yang kiri Excel hasilnya, yang kanan adalah si notanya ya. Nota aslinya. Mulai dari atas, dari tanggal, ini oke loh. Tanggalnya 2023, 1/11. Ya lumayan lah. Dia ketukar antara bulan sama tanggalnya ya. Tapi lumayan lah. ZD Electric, oke bener. Nah yang penting ini nih, nama barang nih. MGB SP 16A Schneider. Ya oke, harganya 410 bener. 3 pieces, 3 bener. Sehingga nanti subtotalnya 1230 bener. Lalu yang kedua MCB 3P 410 benar harganya, jumlahnya. Jumlahnya benar 5. Lalu yang bawahnya tuh yang 10 ampere, 1P 10 ampere, ya namanya oke benar. Harganya benar, jumlahnya juga benar. 135 40. Oke. Semuanya oke. Sampai ke subtotal tuh oke nilainya. Kalau subtotal kan hanya perkalian ya. Perkalian antara harga sama jumlah ya. Jadi kita bisa rubah sendiri kalau kalau nggak puas dengan itu. Tapi ini oke loh. Hasilnya oke. Jadi Excel yang udah bisa ini udah angka ya. Ini udah angka dan ini udah tanggal ya. Jadi udah bisa difilter. Di Excel udah bisa difilter ya karena udah angka, udah tanggal. Kalau udah angka berarti kita bisa kali tambah kurang bagi, kita bisa proses matematika ya, aritmatik atau yang lainnya. Tapi udah angka yang valid di Excel. Kadang kan kita suka angkanya masih 410.000 masih ada titiknya tuh gitu. Nah, ini udah nggak ada titiknya. Ini udah bersih. Nah, itulah demonya. Yang akan kita kerjain itu aja. Silakan coba dulu ya. Saya kirimkan linknya, link nyobainnya ke chat di Zoom ya. Sama 1 atau 2 gambar ya. Karena agak lama kalau. Gambar lengkapnya ada di email atau boleh juga pakai gambar sendiri ya. Misalnya punya foto nih di HP-nya, misalnya bukan dari HP nih, punya foto atau foto aja nota gitu ya, atau faktur gitu ya. Di-upload aja ke link ini. Saya kasih contoh aja ini ya, 2 Mas An, nota. izin Mas An, nanya Mas An. Ya, sih silakan. Itu khusus untuk foto Mas An ya? Foto dan Untuk gambar, ya. PDF, apakah bisa atau harus disesuaikan lagi kalau untuk PDF? PDF itu sebenarnya bisa loh. Hanya promnya yang perlu dirubah.
Di sini aja. Bisa PDF. Kalau minggu depan kita akan cerita tentang PDF ya. PDF yang hasil scan-scanan yang gila gitu ya. Minggu depan kita akan cerita soal itu. Tapi sebenarnya triknya itu hanya di bagian ini aja. Di prompt, kita bilang bahwa itu PDF, sama di sedikit di bawah ini ada, nah ini dia, PNG, JPG, JPG, WebP, HEIF. Ini tinggal ditambahin aja PDF sama yang di bawah ini. If image JPEG itu ditambahin PDF. Sebenarnya cuma 3 tempat itu yang perlu diganti. Yang lain sama. Jadi bisa. Tapi untuk detailnya insya Allah minggu depan. Hari Ahad kayaknya. Ahad depan kita akan temanya itu. Gimana cara ngubah PDF yang banyak halaman, tapi dari hasil scan, ngerubah jadi table. Bisa juga dirubah jadi Word sih, tapi kita akan ngambil data dari table aja. Nah, oke ya. Ini mudah-mudahan bisa dicoba dulu ya. Kita coba dulu ya. Coba dulu 2 menit ya. Silakan coba dulu. Linknya ada di Zoom atau di email ya. Ada di Zoom. Terus salah satu gambar ada di Zoom. Coba 2 menit. Bisa pakai HP. Yang penting saya ulang lagi pelan-pelan. Buka linknya di browser yang udah pernah buka Google ya. Tapi pasti ada lah. Buka linknya. Lalu di samping kiri ini ada paling bawah ada icon folder. Diklik aja. Lalu geser sedikit ke atas, di sebelah kiri itu ada icon kertas dengan panah ke atas, itu diklik, lalu pilih filenya. Filenya bisa satu, bisa banyak. Setelah pilih file, lalu klik open, ya itulah ya, standar lah ya. Klik open, nanti kalau ada warning di yes aja atau oke aja. Lalu geser sedikit ke atas lagi, sebelah kiri ada menu run all, itu diklik. Diklik, ditunggu sampai semua kotak warna hitam ini, semua selnya ini ada centang hijau di sampingnya. Sampai di kotak Kak, samping sebelah sorry kiri Kak. ini ada file namanya nota.xlsx. Di samping nota itu ada icon diamond, sampingnya ada icon 3 titik, diklik 3 titik, klik download. Udah, itu doang. Coba dulu ya, 2 menit sampai sekarang 15, berarti sampai 17 ya. Bisa ya? Selamat nyobain dulu ya. Saya minum dulu. Silakan mencoba.
Oke, sudah berhasil. Ya, silakan coba pakai data sendiri. Yang saya lemas dikit dulu ini ya. Ini versi agak ekstrim ya. Ini nota satu kalau nggak salah. Ini kita manusia, saya manusia aja kesulitan baca ya. Kita lihat hasilnya. Ini nota satu kalau di Excel kayak apa ya. Saya kasih ke, karena pakai komputer tetap gimana-gimana ada batasannya. Jadi sangat tergantung kualitas gambar. Kualitas gambar juga tergantung angle-nya, pencahayaan, macam-macamnya. Tapi kita lihat hasilnya yang nota satu ya. Ini termasuk ekstrim nih. Oh, Malaysia lagi ternyata. Kewenangan Malaysia. Ini nota dari dan dapat dari internet ya. Ermi Advertising, namanya bener sih. Tanggalnya kalau di notanya nggak ada tanggal, otomatis dikasih tanggal 1 Januari 1970 ya. Jadi kalau tanggalnya 1 Januari 1970 artinya di notanya nggak ada tanggalnya atau AI-nya gagal membaca tanggal. Jadi kasus yang ini adalah memang nggak ada tanggalnya nih di sini. Nama penjualnya benar, Ermi Advertising benar ya. Nah kita ke barang nih. Jadi tanggal sama barang, tanggal sama nama penjual oke ya. Tanggalnya emang nggak ada tanggalnya. Barangnya flyer Rumen. Iya kali, bener kali. Yang jelas harganya 310. Iya bener. Kayaknya karena bukan rupiah ya. 310 ringgit emang deh, bukan 310 ribu ya. Jadi pembacaan 310 ini oke. Lalu yang kedua B Kovel Mat, mungkin ya. Saya sendiri nggak bisa mengaudit ya. Bener nggak sih dia bilang B Kovel itu bener ya? Kayaknya sih bener sih. Entah B Kovel, B Covid gitu ya. Tapi mirip lah ya. Terus B Ken Mat kayaknya bener ya. Setidaknya di harga dan jumlah ini oke. Jadi kita bisa mengaudit sendiri hasilnya ya, harga sama jumlahnya oke. Sehingga nanti hasil perkaliannya kan oke ya. Ini kalau di total kan 420. Nah, jadi untuk kasus yang ekstrim sekalipun ini cukup bagus. Tapi sekali lagi, biar gimana, ini sangat bergantung sama kualitas fotonya, kualitas gambarnya. Jadi kalau nanti ngefoto atau ngambil gambar, itu ya sebisa mungkin ya jangan jelek-jelek amat lah, karena AI-nya bakal kesulitan. Bahkan kita sendiri manusia juga bakal kesulitan nih. Kalau disuruh ngerekam manual, ini apa ya? Flyer, fly and ramen, rumen. Jadi kalau bisa tetap fotonya diusahakan semaksimal mungkin ya. Oke, itu tentang demo dengan sedikit triknya untuk menghasilkan data yang bagus. Kalau ada pertanyaan boleh diinterupsi ya, boleh open mic, boleh di chat atau yang lainnya Boleh. boleh. Silakan ya. Oh, yang ngacung boleh ya. Silakan. Saya Eh, nggak keluar ya Pak ininya. Ada apa? Saya boleh share screen nggak Pak? Nggak keluar ini. Apa? Nggak berhasil. Share screen, tunggu ya. Bisa nggak share screen Bapak? Saya coba, saya Oh iya nggak ada ya. Nggak ada share screen ya. Ah ya ini multiple apa? partisipan. Ya, tunggu ya. Pak Gagalnya Excel. kenapa ya? Ada. Iya. Ya. Error apa? Nggak muncul. Saya stop. Nah, saya sudah stop share. Bisa nggak Oh, sekarang? oke oke. Iya, oke saya share screen. Bisa. Oh, ini bisa. Ya Pak. Ini terus saya klik-klik malah keluar ginian ini. Oh, gitu. Kan Ah, error ya. nggak bisa keluar. Ini nggak apa, Ini ini kenapa masalah ya Pak? klasik. Cara balikin lagi. Tadi saya udah upload itunya filenya. Gini aja, Pak. Di
Saya juga lupa tuh dia di mana lokasinya. Banyak nggak yang diupload? Yang tadi yang semua file itu, atau saya ulang lagi aja ya dari awal ya? Iya, atau buka buka tab baru, buka tab baru aja. Linknya di copy aja ke tab yang baru. Ya itu boleh. Di paste di situ linknya, karena agak dalam lokasi ininya ya. Oke, sebentar saya tadi dicek. Lokasi foldernya itu agak dalam. Jadi cara tercepat di refresh aja atau dibuka tab baru, di copy ini, linknya, jadi dia kembali ke folder yang seharusnya. Oke, ini kan udah dari awal lagi ya. Nah, ini kan Iya, buka file, terus kita iya benar. upload. Nah itu udah ada tuh. Itu Oh, udah ini lihat. udah ada nih ya, ya, ya. Ya, Nah, nah, ini kan terus kita ganti ininya ini ya. itu nggak usah. Itu pakai itu yang itu aja Pak. Pakai yang itu dulu aja. Hah? Pakai ini aja. Iya Oh, nggak bukan usah nggak diganti apa. yang ini, Pak. Yang A, C, D, F, G satu ini gitu. Bukan, bukan. Itu nanti ada langkahnya sendiri. Tapi bukan itu. Tapi ini udah benar. Pakai ini aja Pak, nggak apa. Oh, ini Sementara benar. pakai ini dulu. Oh, tadi ini saya ganti kayak itu. Oh, terus tekan Jangan, O nggak ya. usah. Nah itu aja. Sampai nanti ada nota.xlsx di sebelah kiri, atau kalau di scroll ke bawah tuh udah ada centang hijau semua tuh, warna yang kotak. Ada kode-kodenya tuh. Oh, Ya, ini oke, oke kok oke. kayaknya. Iya. Oke, tadi saya berarti karena salahnya mungkin karena saya ganti APK-nya ini ngikutin ini gitu. Iya. Nanti kita diskusikan dulu Pak, Nah, gimana cara dapat APK pakai akun Google-nya sendiri. oke, oke. Iya. Oke deh, Pak. Oke, kita lanjut ya. Makasih, Pak. Ya. Kasih Pak Riki. Terima kasih ya. Saya kembali ke laptop. Kita diskusikan sedikit tentang kenapanya ya. Ya kenapa ya, paling utama biar biar nggak capek aja sih. Alasannya ikut kegiatan kayak gini kan ya karena kita capek yang ngerjain kerjaan kayak gini. Terus yang kedua adalah hasilnya itu ternyata lebih akurat dan sudah terstruktur ya. Kayak tadi contoh yang faktur 2, faktur satu ya, nota satu itu kan kita sendiri kesulitan membaca. Nah si AI ini lumayan bagus loh. Dan udah terstruktur ya, udah ada tanggalnya, udah ada nama penjualnya, barangnya, harganya, servis, pajak kalau mau ya. Struktur ini bisa kita rubah nanti termasuk di diskusi itu ya. Kalau mau ngubah nih, saya nggak mau servis sama pajak nih, cuma mau harga, jumlah sama subtotal nih, bisa aja. Nanti kita diskusikan itu, gimana caranya ngubah. Dan itu gampang kok. Terstruktur udah, lalu mengurangi human error, karena bukan kita manusia yang input, makanya ketikanya benar nih, 310, 55, 55, ini benar, jumlahnya 100. Kalau kita manusia, kadang kita lihat nilainya 100 nih, cuma kita ngetiknya kurang. Jadi harusnya ngetiknya nolnya 2 kali, kita ngetik nolnya cuma sekali. Entah karena capek, entah macam-macam lah ya, capek, terus lupa, atau keyboardnya bermasalah sehingga waktu kita pencet dia nggak keluar angkanya gitu. Kesalahan-kesalahan kayak gitu, terutama karena human error ya, itu bisa sangat dikurangi kalau kita pakai AI. Oh iya, lupa. Semua yang kita kerjakan nanti ini tanpa biaya ya, semuanya gratis. Ada opsi untuk membayar, ada, nanti diceritain sedikit. Tapi yang kita kerjakan hari ini semuanya gratis, dan untuk penggunaan sehari-hari yang gratis itu cukup. Nanti ada beberapa kasus di mana kayaknya kita perlu yang bayar deh. Tapi bayar pun nggak mahal-mahal amat kok. Paling berapa? Kan hitungannya hanya berapa sen dolar ya, untuk berapa gambar gitu aja. Tapi relatif murah, itu gratis juga bisa. Hemat waktu, hemat biaya, biaya kayak tadi. Waktu karena ya daripada kita manual atau pegawai kita manual, kan ini lebih cepat ya. Ini 10 gambar aja, 10 nota dengan berapa puluh barang aja kan hanya berapa menit ya. Semenit kali ya. Hemat waktu, hemat biaya.
Lalu integrasinya mudah dengan sistem yang udah dipakai karena outputnya Excel. Atau bisa juga sebenarnya tools ini kan tools ya, tetap ini tools ini kita integrasikan masuk datanya tuh masuk ke sistem kita tuh bisa sebenarnya. Jadi nggak harus outputnya berupa Excel aja, tapi bisa masuk ke sistem kita atau masuk atau jadi bentuk yang lain. Misalnya kita nggak suka Excel nih, sistem kita butuhnya CSV atau butuhnya XML atau butuhnya format yang lain. Ini bisa. Kita bisa desain, kita bisa custom sedikit supaya outputnya itu jangan Excel. Supaya outputnya misalnya XML atau CSV atau outputnya langsung masuk ke mesin kita, ke sistem kita itu bisa. Keuntungannya ya, integrasi mudah. Ya, keuntungannya itu. Yang saya tahu ya, tapi pasti kalau pengguna kan masing-masing user mungkin punya punya ide sendiri kenapa saya perlu ini. Oke ya, itu keuntungannya. Lalu kita akan diskusikan setidaknya 3 hal AI yang bisa bantu mengubah satu bentuk file jadi file lain. Tadi kan gambar ya, foto jadi Excel atau CSV atau yang lain. Lalu kita akan nyobain manual nih. Kalau manual itu bisa. Misalnya hanya satu nih, ngapain buka buka Google Colab tadi kan lama ya, uploadnya lama. Cuma butuh satu nota nih, mau di-convert nih. Nah, bisa kita pakai AI yang ada aja. Kita kan pakai Gemini. Walaupun konsep ini bisa kita pakai di ChatGPT, bisa dipakai di cloud, bisa dipakai di apa yang lain ya, selain itu ya. Perplexity mungkin bisa kali ya, tapi belum pernah nyobain. Bisa di Mistral, Chat by Mistral itu bisa juga. Secara umum AI yang ada sekarang itu bisa. AI gratis ya. Jadi yang kita diskusikan adalah Gemini yang nggak bayar, ChatGPT yang nggak bayar, Mistral yang nggak bayar, atau Cloud yang nggak berbayar. Ini masih mode gratis ya, masih kaum mendang-mending ya. Walaupun ia bisa yang gratis saja bisa, apalagi yang bayar ya. Pakai AI, pakai chat untuk yang 1-2 kasus, 1-2 nota ya kalau nggak mau banyak. Lalu yang terakhir adalah tadi tools online untuk proses lebih cepat dan bisa di custom. Nanti kita akan diskusikan gimana cara mengcustomnya. Oke, jadi setidaknya 3 ya. Tapi semuanya terintegrasi sih. Ceritanya sama aja, satu cerita kok. Data yang digunakan itu invoice yang dikirimkan tadi, terus boleh juga ditambah gambar milik sendiri ya. Boleh coba gambar milik sendiri. Lalu saya menitipkan iklan. Iklannya adalah mulai saat ini ingat-ingat aja atau rasakan aja kalau suatu kerjaan itu memenuhi 3 kondisi, 3 kriteria, maka kerjaan itu pasti bisa dikerjain oleh komputer. Satu, kerjaan itu dikerjain pakai komputer, kayak ngerekap faktur ke Excel kan pasti pakai komputer atau pakai HP ya. HP termasuk komputer ya. Lalu kerjanya berulang-ulang, ngerekap faktur kan input satu data, ulangin lagi, input data berikutnya, ulangin lagi, input data berikutnya, kan hanya input atau input satu data, ulangin lagi input nota yang lainnya, ini kan berulang-ulang ya. Lalu kondisi ketiga, waktu ngerjakan itu kita nyaris nggak mikir. Bayangkan ngerekap nota ini, Excel itu kan nggak mikir. Cuma nama tokonya, nama penjualnya, lalu ngetik nama barangnya, jumlahnya, harganya, itu kan nggak mikir. Nyaris nggak mikir ya. Nggak mikir karena ada polanya. Jadi kita nggak perlu mikir. Mikir sih, tapi sedikit. Karena ada polanya. Karena kita mengenal polanya sehingga kita cepat ngerjainnya. Tapi ngabisin waktu ya. Cepat kerja tapi ngabisin waktu. Karena banyak ya. Karena berulang-ulang ya. Jadi kalau satu kondisi ini memenuhi 3 kriteria, satu kerjaan memenuhi 3 kriteria, dikerjakan pakai komputer, dikerjakan berulang-ulang, waktu ngerjakan nggak mikir, maka itu bisa dikerjain sama komputer. Apalagi dengan AI sekarang, lebih banyak lagi hal yang bisa dikerjakan sama komputer. Contohnya ini, ngerekap
kita zaman dulu nggak terlalu bayangin gimana caranya ngerekap ini ya. Kalau sekarang kita udah kenal namanya OCR. Nah, dengan AI sekarang dia lebih di atas lagi, lebih baik lagi daripada OCR. Kalau OCR hanya baca gambar as is seperti yang terlihat sama dia, tapi kalau AI dia bisa memperbaiki dengan merasionalkan. Oh, setelah muncul kata ini harusnya kata apa nih? Biasanya kata apa gitu. AI bisa bisa bantu begitu. Sehingga buat kita hasilnya lebih baik. Output dari toolsnya itu, output dari AI itu lebih baik daripada pakai OCR. Tiga kondisi ya. Kalau tiga kondisi, satu kerjaan memenuhi tiga kondisi, maka bisa dikerjain komputer. Nah sekarang kalau ngerjain sesuatu pakai komputer, dirasa-rasa aja. Apakah ini kira-kira bisa dikerjain komputer apa enggak? Kalau bisa dikerjain komputer, nggak tahu caranya, cari orang yang tahu caranya atau tanya ke AI. Bisa brainstorming dulu ke AI, gimana sih caranya? Kira-kira bisa nggak ya dibikinkan tools supaya saya nggak perlu ngerjain ini? Itu ya, tiga kondisi ya. Nah, sekarang kita ke tema berikutnya, yaitu gimana caranya ngerubah gambar jadi file yang lain, jadi table yang kita bisa copy paste atau jadi Excel kalau lebih bagus lagi. Kalau gambarnya nggak banyak, kita bisa pakai AI sebenarnya. Contohnya gemini.google.com ya. Kita coba pakai Gemini, walaupun pakai yang lain bisa. Gemini. Nanti ada sesi hands-on ya, jadi silakan dicobain lagi ya. Sekarang nyobain dulu ya. Kita buka gemini.google.com, lalu di chat yang baru ini kita add files. Di kiri bawah itu ada tombol plus, add files. Kita upload file, kita pilih upload file. Kita bisa pilih banyak file, hanya ada maksimalnya. Kalau Gemini itu kayaknya 10 deh, ChatGPT 10. Bedanya dengan tools-nya adalah kalau tools-nya itu gambarnya nggak terbatas, boleh berapapun. Nah, ini Gemini itu hanya 10. Some of your files could, ya, 10 dia. Gemini ChatGPT hanya 10. Maksimal 10. Nanti kalau udah ke-upload, kita copy paste prompt ini. Ini adalah lantai pembelian. Ini prompt ini kita copy paste ke situ. Prompt-nya saya copy paste juga ke chat ya. Nanti di slide-nya nanti dikirimkan lewat email ya slide-nya. Bersamaan dengan link ke rekamannya. Oh, dia nggak bisa karena saya klik kanan, paste as plain text ya. Klik gitu ya. Karena kalau kita kontrol V, nanti dikira kita mau ngupload screenshot. Nah, dia komplain karena screenshot itu kan nambahin jumlah file ya. Maksimal udah 10, kita udah ngambil 10 tempat. Nah, kalau kita nambahin screenshot, dia nggak mau. Jadi caranya saya ulangi lagi ya. Diklik kanan, paste as plain text atau Ctrl Shift I. Karena itu ya, supaya teksnya ke paste. Lalu di submit. Wah, ini juga yang di ini nggak bisa terlalu panjang nih. Kita potong dulu ya. Lalu sama kayak tadi nunggu sebentar, dia baca dulu filenya. Sambil saya copy paste prompt-nya di Zoom-nya, chat Zoom-nya. Pajak pertambahan nilai. Jadi dua chat di ini ya, di Zoom. Ini udah jadi, hanya bentuknya itu masih
CSV kayak gini. Jadi kita perlu copy aja. Dia Gemini maupun ini nggak bisa bikin Excel ya, maupun ChatGPT itu setelah dicoba nggak bisa bikin Excel ya. Jadi mau nggak mau kita bisanya outputnya kayak gini CSV. Nanti bisa pakai Google Sheet tapi kadang gagal. Nanti dicobain ya. Kita pakai yang CSV dulu ya. Kalau udah keluar outputnya kayak gini, kayak kayak tabel, tapi ini teks aja. Teks yang dipisahkan dengan tanda pipa. Pipa itu adalah tanda berdiri di sampingnya enter, sebelah kanannya. Dia itu atau. Jadi tombol yang sama dengan atau, itu pipa. Pipa itu teks, itu karakter yang dia berdiri aja, semacam pipa gitu. Saya di kanan atas itu ada copy code, kotak ya, ada kotak copy code. Setelah kita copy, kita buka Excel, contohnya sini. Saya bikin sheet yang baru ya. Lalu di paste aja. Di paste, di A1 misalnya saya paste. Ini masih satu sel nih, satu kolom nih. Untuk misalnya jadi kolom yang berbeda, di B misalnya, di B saya ketik sama dengan split, saya kebalik. Text split, text split, text Tango Echo X-ray Tango Sierra Papa 5 India Tango, buka kurung, A1, lalu koma atau titik koma, lalu tanda petik, lalu tanda pipa, pipa yang tadi sebelahnya enter, lalu tanda petik lagi, lalu tutup kurung. Di enter. Nih, rumus ini tinggal disalin sampai ke bawah ya. Di paste sampai ke bawah. Nah, ini udah jadi kolom. Sama hasilnya dengan yang tadi ya, yang pakai tools ya. Ini kalau cara manual kayak gini. Coba dulu ya, coba dulu saya ulangi pelan-pelan lagi. Buka Gemini, gemini.google.com gitu, Gemini Google. Buka Gemini, lalu tambahin files. Di bawah dekat tempat kita ngetik chat itu ada tanda plus. Itu klik itu, pilih upload files. Lalu pilih file, maksimal 10 file. File gambar yang mau di-convert, maksimal 10. Saya ambil misalnya 7 aja deh, 7. Lalu prompt yang ada di slide atau ada di apa namanya ini, chatnya Zoom, di paste aja, di klik kanan, paste as plain text, lalu di enter atau di submit ya, klik submit, ditunggu sebentar, sampai dia kelar ya, ini masih memproses. Kalau udah kelar, di kanan atas ada copy code di dekatnya datanya itu, di kanannya, di atas, di copy code, kotak itu, buka Excel, lalu di paste aja di A1 misalnya, di paste, lalu di B, pakai rumus, sama dengan text, split, buka kurung, A1 tadi, lalu titik koma atau koma, lalu tanda petik, lalu tanda pipa, tanda petik lagi, lalu ditutup kurung, enter. Lalu di copy sampai ke bawah rumusnya. Udah, itu ya. Cobain dulu ya. Kita pakai Gemini, cobain dulu. Ini agak lama lagi ya, 2 menit ya, karena copy paste. Sekarang 42 sampai 44 ya. Silakan coba dulu. Promnya ada di chat di Zoom ya. Ini ada, karena Zoom maksimal 1000 teks, 1000 karakter, jadi ini jadi dua chat ya. Coba dulu ya, silakan coba.
Lupa ya. Rumus Excel saya copy sama dengan text split, buka kurung, dan A1 ya. Lalu koma, iya saya lupa. Koma, lalu tanda petik, terus tanda pipa. Tanda pipa itu di sampingnya enter ya, sebelah kanan ya. Nah ini dia. Saya lupa tidak mengetikkan ini ya. Text speed. Dan bisa ya. Ini namanya CSV sebenarnya, comma separated value. Jadi semacam Excel, ini teks biasa aja, kita bisa bikin pakai Notepad, itu bisa. Nanti yang dia akan dibaca sama aplikasi semacam Excel. Hanya saja kalau kita orang Indonesia, harusnya kan pemisahnya itu koma ya, pemisah antar kolom itu koma. Hanya kalau orang Indonesia, koma itu kan jadi pemisah desimal. Jadi kalau saya sukanya pemisah antar kolom itu pakai tanda pipa. Nah, tanda pipa itu jarang dipakai di Indonesia ya. Jadi nggak akan bingung. Kalau pakai koma, kalau nilai desimal yang 1500, 1000,02 misalnya, itu kan hanya harusnya ada di satu kolom. Tapi karena dia pakai koma, terbaca jadi dua kolom, jadi 1000 sama 02. Karena itu saya sukanya pakai pemisah tanda pipa ini. Di samping secara visual ini udah kelihatan kayak tabel gitu ya. Karena nggak bisa bikin di Excel. Contohnya ini ya, copy aja yang ada di promnya, chatnya di Gemini, di paste di bawah lagi, lalu lalu bilang diselipkan aja, buat hasilnya dalam bentuk Excel. Titik, saya enter, dikirimkan promnya. Nih, dia komplain, dia bilang I can only output di data in a CSV format. Jadi dia nggak bisa bikin Excel. Tapi kita bisa minta dia bikin jadi Google Sheet. Saya selipkan aja ya. Buat hasilnya dalam bentuk Google Sheet. Titik. Saya enter lagi. Hanya nggak konsisten. Kadang dia bikin Google Sheet bisa, kadang nggak bisa. Kadang dia nggak mau. Ini malah dia memerintahkan kita untuk import sendiri ya ke Google Sheet ya. Kadang-kadang dia mau bikin Google Sheet. Nanti ada link Google Sheet, kita klik, dia buka ke Google Sheet. Jadi hasilnya nggak konsisten. Nah, problemnya dengan komputer zaman sekarang kayak gitu. Kalau kita nggak bikin tools, kalau kita hanya ngandelin AI itu masih belum konsisten. Atau kita susah ngepromnya supaya dia konsisten hasilnya. Outputnya itu nggak konsisten. Contohnya ini, kadang dia mau bikin Google Sheet, kadang dia nggak mau. Nah, yang konsisten, dia pasti bisa bikin CSV. Karena CSV itu cuma teks biasa aja kayak gini. Kita bikin sendiri pakai Notepad juga bisa. Jadi ketantangannya di AI adalah gimana caranya kita nge-prompt, caranya kita memerintahkan dia supaya outputnya konsisten. Nah, problem kita di pakai Gemini atau ChatGPT ini kayak gini. Jadi outputnya nggak konsisten. Kalau ChatGPT harus agak hati-hati dengan ChatGPT karena dia suka motong kontennya. Misalnya kita ngupload 10 file nih, dia itu cuma memproses 3. Nah, tantangannya 3 itu bukan 1, 2, 3, tapi kadang 3 itu 4, 5, 7 gitu. Itu susahnya di ChatGPT kalau yang saya alami selama ini kayak gitu. Dia nggak konsisten, dia nggak nampilin data, cuma data di tengah yang ditampil itu yang di tengah. Jadi kita susah untuk mereproduksi ya atau untuk memperbaiki. Wah, data yang mana nih yang belum nih? Susah karena kita harus ngecek lagi yang mana yang nggak ada. Kalau Gemini relatif konsisten. Di samping Gemini gratis ya, dan semua orang punya akun Google ya. Jadi kan semua orang punya akses ke Gemini. Kalau ChatGPT kan harus daftar ya. Belum tentu kita nyaman mendaftar di ChatGPT. Nah, tantangannya kayak gitu. Hasilnya tuh nggak konsisten, sama ada batasan banyak file.
Filenya maksimal 10 ya. Bisa GPT 10, Gemini 10. Yang lain juga rata-rata ada batasan filenya. Karena itu, kita beralih ke solusi selanjutnya. Minimal 10 hasil hanya dalam bentuk CSV atau Google Sheet. Oh iya, lupa tadi. Hasilnya tuh nggak bisa Excel ya. Paling banter tuh Google Sheet. AI nggak bisa ngasilin Excel. AI sekarang ya, di titik sekarang AI masih nggak bisa ngasilin Excel. Dan yang kita pengen kan Excel, karena hampir semua kita punya aplikasi Excel ya. Karena itu kita ke langkah selanjutnya yaitu, kita ke sesi berikutnya yaitu pakai tool yang di custom. Tool yang tadi ya, keuntungannya online, bisa dibuka pakai HP, gratis, seumur hidup, hasilnya Excel. Kita tools ini, yang ini ya, maksudnya tools ya ini aja sih. Kenapa dibilang bisa di custom? Karena prompt ini kita bisa ganti supaya, oh saya nggak mau nih kolom-kolom servis pajak itu saya nggak mau. Saya butuhnya cuma nama barang, nama penjual, subtotal, jumlah barang itu aja. Harga satuan misalnya, itu aja. Oh saya nggak butuh nama penjual nih, saya cuma butuh tanggal aja. Misalnya, saya selalu konsisten, selalu tagihan saya dari penjual itu. Jadi informasi itu nggak relevan. Itu bisa aja kita hapus. Tools ini akan selamanya ada ya. Tapi tools ini pakai AI, pakai AI yang pakai AI-nya si Google, pakai pakai Gemini juga sama, pakai Gemini juga. Hanya kita butuh akses ke Gemini. Caranya gimana? Caranya adalah kita butuh API key ini. Ini semacam nick atau identitas lah ya, nomor identitas atau NPWP ya. Yang kalau kita datang ke Google, kita kasih tahu dia nih, ini nomor identitas saya, maka layani saya. Nanti Google ngecek tuh, ada nggak si nick ini. Nah, untuk dapatin nick ini, dapatin identitas ini, buka di AI Studio. Jadi Epic di AI Studio ini saya coba contohin ya. Buka di ini AI Studio. Ini tampilannya kayak gini. Ini saya belum pernah bikin ya. Belum pernah ngambil API key pakai akun ini ya. Jadi ini dari nol banget ya. Kalau muncul gini, pilih go to Google AI Studio, klik aja itu. Lalu pilih yang get API key. Jangan takut ini ada rekamannya, nanti akan direkam, bisa diikut lagi. Lalu klik yang atas aja. Yang bawah boleh sih, tapi ini intinya iklan gitu ya. Yang bawah juga boleh, tapi kalau saya yang atas aja. Cukup yang atas. Accept, lalu udah. Di sini ada di atas kanan ada create API key, diklik aja. Nanti di sini ada, bisa pilih yang bawah nih. Create API key in new project. Nanti dia akan bikin. Ini gratis ya. Ini akun Google yang nggak nggak ada informasi kartu kreditnya. Gratis. Ini di copy, copy aja. Copy, disimpan di suatu tempat, misalnya di WhatsApp atau di mana, supaya gampang aja. Nanti kalau lupa ya, nanti copy lagi dari sini bisa sih. Di copy aja, lalu di paste di sini. Udah gitu doang sebenarnya. Yang ini bisa ditutup yang tadi. Kalau tutup, nanti suatu saat butuh lagi, klik yang ini di bawah nih. Kembali ke halaman tadi, AI Studio, API Key. Nanti di bawah ini, scroll bawah tuh ada API Key nih. Nanti diklik aja. Jadi bisa di copy ulang. Misalnya kita mau buka di aplikasi yang lain ya, kita bikin tools yang lain, kita bisa ambil lagi API key-nya dari sini. Atau kalau saya suka nyimpen di Telegram, di chat, supaya gampang, supaya nggak perlu buka lagi di Google-nya. Di paste di sini, di bagian API key-nya. Setelah itu udah kelar sebenarnya. Jadi ini udah bisa minta ke Google
akses untuk pakai mesinnya Gemini, pakai AI-nya Google untuk baca file. Nah, saya jelaskan sedikit kenapa banyak teks-teks ini. Ini kan kode ya. Ini program Python sebenarnya, program komputer yang ditulis pakai bahasa pemrograman namanya Python, yang dijalankan di Google Colab. Web ini namanya Google Colab. Ini yang di pojok kiri atas ya. Ini logonya Google Colab. Google Colab itu punyanya si Google. Ini tempat kita bisa jalanin kode Python, program Python. Kalau mau kita jalanin program ini di komputer kita tanpa koneksi internet, bisa juga. Walaupun ya nggak bisa, kan butuh ke Google ya, butuh ke Gemini-nya. Jadi maksudnya kalau kalau kita mau jalankan sendiri di laptop juga bisa, nggak harus di Google Colab ini. Nah, intinya konsepnya sama kayak waktu kita ngechat ya, kita ngeprom, hanya saja di sini supaya outputnya itu baku, output kolom-kolomnya itu baku, selain kita amankan di promnya kayak gini, karena kalau ngeprom tuh suka ada tambahan teksnya, kayak ini tadi ya, contohnya ini kan ada tambahan teksnya. I cannot directly generate a Google Sheets file. Ini kan teks tambahan. Kita maunya output dari AI itu konsisten, hanya datanya aja, kayak gini aja, hanya tabelnya aja. Kita nggak mau teks tambahan kayak ini, to import this into Google, kita nggak mau itu. Nah, supaya konsisten, hanya data doang, makanya di programnya ini ada beberapa hal kayak gini. Last invoice, ada waktu, penjual, barang. Ini untuk memastikan bahwa hanya ada kolom-kolom ini, hanya dan pasti ada kolom waktu, kolom penjual, kolom barang, harga, jumlah, servis, pajak, PPN, itu pasti ada itu. Kode-kode ini memastikan outputnya konsisten. Output dari AI itu konsisten. Nanti yang di bawah ini convert gambarnya, gitu, prosesnya ya. Ini semua proses ini. Kalau yang ini membatasi jenis filenya, kita hanya terima file PNG, JPEG, WebP, H ini file raw dari file mentah dari SLR biasanya, atau dari kamera gitu. Lalu yang di bawah ini proses untuk membaca semua file yang ada di folder gitu-gitu aja. Sama ada progress bar supaya kita tahu sampai di mana sih, berapa persen sih gitu. Yang ini adalah preview tabelnya kayak apa. Yang terakhir, kalau tabelnya itu ada datanya, maka kasih output file namanya nota.xlsx. Jadi ini kita bisa custom. Saya nggak mau nota nih, saya maunya nota pembelian. Ini. Lalu ini nanti outputnya akan nota pembelian. Misalnya saya ulangi lagi, saya jalankan semuanya ya. Saya run all. Nanti outputnya bukan nota, tapi nota pembelian. File Excel-nya itu namanya nota pembelian. Jadi kita bisa custom ini. Ini linknya akan seperti ini. Tapi kalau di link ini nggak bisa di custom, programnya nggak bisa di custom, karena nanti orang lain pas buka dia udah bukan dibentuk yang aslinya yang dia mau, atau dia pengen punya custom sendiri ya. Kalau pengen nge-custom program ini, tools ini, pilih aja di file kiri atas ada file, lalu klik save copy in drive. Klik itu aja. Nanti kita akan punya salinan tools ini di Google Drive kita sendiri. Jadi kalaupun ada perubahan di tools ini, tools yang ada di Google Drive kita tuh nggak berubah. Jadi konsisten. Misalnya kita udah milih nih hanya kolom tertentu, atau milih mau ditambahin kolom tertentu, itu nggak, itu sudah jadi milik kita sendiri, di copy di kita punya sendiri. Jadi kalau ada perubahan di file ini nggak akan berpengaruh. Nah, ini udah selesai. Kalau di samping kiri itu belum muncul, bisa di refresh aja filenya. Di refresh, ada gambar ini ya. Refresh, panah yang bulat gitu ya.
Filenya muncul di bawah nih, nota pembelian XLS. Jadi udah. Kita bisa custom ini. Kita bisa custom. Misalnya kalau mau namain PDF itu bisa di sini. Atau kita custom yang lainnya. Saya nggak mau pajak, servis pajak, pajak PPN saya nggak mau. Nah ini promnya di bagian atas ya, ada prom ini. Hapus aja bagian itu. Hapus, hapus aja. Lalu di bawah di bawah, ini kan ada lagi nih servis pajak PPN ini hapus juga, hapus aja. Hapus udah, lalu di save, file save gitu ya. Lalu jalanin ulang. Sekarang kita coba ya, kita jalanin ulang. Nanti harusnya file Excel-nya tuh udah nggak ada 3 kolom pajak tadi. Kita run all aja, run all. Kita run all ya. Tunggu hasilnya. Ini file nota pemilihan saya download ya. Jadi kita lihat hasilnya. Harusnya udah nggak ada. Jadi ini bisa di custom. Ini pelan-pelan saya tunjukkan langkahnya untuk nge-custom ya. Jadi di save dulu di Google Drive-nya sendiri supaya aman ya kalau kita mau custom. Nanti baru di custom. Tunggu dulu ini sebentar, nanti buka Excel-nya. Setelah itu langkah per langkah untuk nge-custom-nya diulangi lagi ya. Terus bisa dicoba sendiri. Ini di kanan bawah itu ada waktunya. Dia lagi ngerjain eksekusi itu ada waktunya. Nah, ini 1 menit lah untuk 10 gambar. Nota pemilihan saya download dulu kayak apa hasilnya ya. Harusnya nggak ada kolom pajak ya, 3 pajak tadi ya, pajak, PPN, service. Coba buka dulu. Nah ini dia, saya perbesar ya. Ini udah nggak ada pajaknya. Ya hanya waktu, penjual, nama barangnya, harga barang, jumlah total. Pajak udah nggak ada. Pajak, PPN, service udah nggak ada. 3 kolom udah nggak ada. Nih, ini bisa di custom sendiri ya, toolsnya. Udah ya, saya ulangi pelan-pelan ya. Caranya adalah buka linknya. Saya copy dulu link. Buka linknya. Kalau secara default di linknya, di tools yang ada di linknya itu kolomnya masih lengkap. Nih masih ada service, pajak, PPN. Ya, masih ada 3 tadi ya. Setelah dibuka, di menu di atas, file, kiri atas, file, save copy in drive. Tunggu nanti dia akan buka tab baru yang berisi kopiannya. Open in new tab gitu. Ini file yang sekarang ini, biasanya nama file ada di ini ya, kiri atas ya. Biasanya nama filenya itu ada tambahan copy of bla 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 gitu. Nanti kalau mau diganti bisa diklik aja gitu, bisa gitu, atau biarin nggak apa. Ini udah di udah punya kita ya. Di sini tugas kita adalah kalau mau mengganti ini API key ini, kalau misalnya API key error ya, API key ini diganti. Cara gantinya ambil tadi dari sini ya, langkah yang tadi AI Studio. Ada di slide juga kok. Langkah kerja ini ambil API key ini ada linknya ya. Bisa diikuti linknya ada di slide. Slide-nya akan dibagikan. Ambil di sini, lalu klik yang ini ya, atau bikin kayak tadi ya, proses kayak tadi bikin, lalu di copy. Nah, kalau muncul teks kotak kayak gini, di copy aja, copy, lalu di paste di sini, di dalam tanda petik ya, paste, jangan lupa di save ya, atau Ctrl S juga bisa, save. Lalu diubah di promnya, kalau kita mau nambahin kolom atau ngurangin kolom, diubah di prom,
sama di invoice, kelas invoice. Yang dirubah di dua tempat ya, kalau mau namain kolomnya. Lalu jangan lupa setelah perubahan di save atau Ctrl S. Setelah itu harusnya outputnya udah sesuai dengan yang kita mau. Dan ini udah jadi milik kita sendiri. Ini udah jadi tools yang punya kita sendiri. Misalnya file ini dihapus, itu udah nggak masalah. Tools aslinya udah dihapus atau aksesnya dibatasi, itu udah nggak masalah. Atau dia berubah, misalnya kolomnya jadi lebih banyak atau lebih sedikit, nggak sesuai dengan kemauan kita. Kalaupun dia berubah, nggak masalah. Karena kita punya sendiri. Jadi ini kayak ngopi file Excel gitu ya. Satunya file Excel yang lama punya teman, di komputer teman, ini udah file Excel kita di komputer kita sendiri. Jadi seperti itu caranya. Jangan lupa setelah ada perubahan di Ctrl S bisa, Ctrl S, ini, saving, Ctrl S, atau di file save, sama aja. Terus cara penggunaannya sama kayak tadi ya. Ini udah sama. Hanya outputnya yang nanti berbeda sesuai dengan yang mau kita. Coba dulu ngopi tools ini jadi di Google Drive sendiri ya, di Drive. File, save, copy in Drive. Ya. Nanti kebuka di tab yang baru. Ini tinggal di save aja linknya, tapi nanti lah, itu nanti ya. Cara buka file ini lagi nanti diajarin ya, cara buka file yang udah kita simpan ya. Oke, coba dulu. Ini 2 menit ya, sampai 08. Selamat mencoba. Oke ya, jadi karena ini udah milik sendiri, sebenarnya kalau selain di custom tadi ya, kalau mau ditambahin dengan kekuatan lain juga bisa. Kekuatan lain. Dengan yang lain. Contohnya ini, di bagian model, ini kan dibilang Gemini 2.0. Jadi kita pakai model AI versi 2.0. Sebenarnya kalau di sini, kalau kita lihat di studio ya, studio, terus kita pilih studio di atas kanan nih.
sebelahnya Get API Key dan Studio. Ini kelihatan ada berapa, yang terbaru malah 2.5 sebenarnya, 2.5. Kita malah pakai yang versi sebelumnya. Tapi itu udah cukup. Karena versi 2.0 ini, kalaupun kita bayar itu murah, hanya 0,075 sama 0,30. Jadi ini pengetahuan umum aja ya. Kalau di AI itu ada input sama output. Input adalah teks yang kita ketikkan atau file atau gambar ya tadi, yang kita upload ke AI-nya. Nah, output adalah teks yang dihasilkan atau gambar yang dihasilkan oleh AI. Biasanya lebih murah input daripada outputnya. Jadi kita sebenarnya bayar dua kali. Bayar pada saat kita ngirim, nanti bayar pada saat kita terima. Nah, ini harganya murah, hasilnya lumayan. Hasilnya cukup lah. Kalau sekedar convert gambar itu cukup. Jadi kalau versi yang berbayar ini kelebihannya apa? Kelebihannya adalah nggak ada batasan. Kalau yang versi gratis ada batasan per harinya. Walaupun batasnya lumayan sih. Lumayan nih sekitar berapa ribu ya. Jadi nih, kalau yang free kelihatan di sebelah bawahnya ada red limit ya. Di tengah-tengah. Free-nya itu 30 RPM, maksudnya 30 rate per menit, 30 kali per menit. Jadi dalam semenit cuma bisa ngechat 30 kali, tapi itu udah banyak banget. Dan 1.500 request atau 1.500 chat per hari, versi gratisnya. Kalau yang versi bayar itu nggak ada batasan. Hanya kita perlu bayar aja. Terus yang perlu saya garis bawahi, kalau yang gratis itu data kita dipakai untuk ngelatih AI. Nah, kalau yang bayar, data kita nggak dipakai ngelatih. Nah, kalau soal keamanan data, sama-sama nggak ada yang menjamin Google nggak pakai data kita atau nggak jual data kita. Google, ChatGPT, OpenAI ya, atau Anthropic, Cloud, atau Mistral, walaupun mereka berjanji untuk nggak pakai data kita, karena kita bayar ya, nggak ada yang menjamin mereka nggak melakukan itu. Jadi, begitu kita ngirim data kita ke internet, itu kita harus siap bahwa si server yang megang data kita itu dia nggak benar-benar nggak ngelihat data kita. Itu udah susah untuk kita pastikan, walaupun mereka berjanji ya. Kalau versi bayar sebenarnya mereka berjanji untuk nggak pakai data kita untuk melatih AI, nggak pakai data kita untuk yang lain ya. Tapi kan ya janji ya. Tapi ini rute yang nggak bayar sama rute yang bayar. Kalau rute nggak bayar tuh sehari-hari cukup biasanya. Kalau rute yang bayar, kalau butuh sedikit keyakinan soal privasi data ya. Tapi kalau saya sih rasa-rasanya ya hanya di atas sedikit lah gitu. Soalnya nggak ada jaminan. Karena banyak kasus di mana ketahuan output dari AI itu adalah konten hasil buku atau apapun yang berbayar. Jadi buku yang berbayar kan harusnya bukan data publik ya. Harusnya kan nggak mungkin si AI-nya tuh ngelihat data itu. Tapi banyak kasus yang bilang bahwa kemungkinan besar AI dilatih pakai data yang ilegal, data dari material yang harusnya nggak boleh dibaca sama AI. Jadi saya skeptis kalau soal privasi data ya. Nah, tapi untuk orang kayak kita yang orang sehari-hari sih data kita kan nggak penting-penting amat buat Google ya. Misalnya kayak invoice itu kan Google punya banyak lah data invoice yang lainnya yang mungkin gambarnya lebih bagus lebih ini. Jadi kalau dari sisi keamanan data kita sulit untuk pasti. Kecuali kita bikin AI sendiri ya. Bikin AI sendiri bisa,
Hanya masih mahal banget. Mahal untuk beli beli komputernya yang bisa memproses AI, sama mahal biaya operasionalnya. Karena listriknya itu gede banget. Butuh listrik yang gede banget untuk jalanin AI. Jadi untuk saat ini masih masih agak nggak visible, masih masih terlalu mahal kalau kita jalanin AI sendiri. Itu ya. Ini tadi soal modelnya bisa diganti sebenarnya ya. Ada 2.0 yang kita pakai tadi 2.0, bisa juga yang 2.5. Ada flashlight, ini bisa diganti-ganti sebenarnya. 1525 flashlight. Modelnya yang sekarang adalah 2 Gemini 2.0 flashlight. Kalau mau diganti itu bisa. Misalnya untuk kebutuhan yang lain ya, bukan untuk baca gambar ya. Untuk kebutuhan yang lain, oh saya mau AI-nya yang lebih pintar nih, itu bisa diganti, di-upgrade. Terus yang bawah ini soal milih file, ini hanya membatasi filenya, batasi file yang akan diproses, gitu aja sih. Jadi PDF tuh nggak bisa, Word nggak bisa, Excel nggak bisa, hanya file gambar aja. Oke ya, ini lalu kalau mau tabel yang berbeda, ubah prompt, tabel, struktur tabel ya. Nah, terakhir, ini udah akhir nih. Kalau mau lebih mudah lagi prosesnya, bisa kita kirim chat, lalu jadi Google Sheet. Jadi prosesnya sama kayak gini. Hanya interface-nya antar mukanya bukan Google Colab kayak gini, yang kita ngupload sini ya. Tapi interface-nya itu chat, kayak gini. Jadi di chat ini saya start ya. Ini saya upload aja file di Telegram, ini di Telegram ya. Upload file. Kalau ini satu persatu kalau chat. Tapi enak karena pakai HP juga bisa. Kita buka pakai HP aja, kirim nota yang mana ya? Nota 2 deh. Open, lalu di send. Send aja. Dia akan memproses sama kayak tadi, proses. Lalu outputnya itu Google Sheet. Kalau mau mudah lagi begini. Jadi dari kode yang tadi ini, prosesnya, cara kerjanya, proses alur kerjanya itu kita rubah jadi di chat. Nih, chat ini udah. Item proses 6, seller ini totalnya 9.900. Oh, ini oke. Tanggalnya 2/11, oke. Datanya muncul, kelihatannya di link, bukan di Excel ya. Maupun bisa aja di Google Sheet ini, outputnya Excel bisa juga. Tapi kalau contoh yang chatbot ini, di Telegram ini, dia menyimpan datanya jadi Google Sheet. Jadi bisa juga dimodif seperti ini. Atau misalnya kalau punya usaha ya, UMKM atau di kantor, bisa alur kerjanya adalah ngupload di chat, lalu nanti datanya tersimpan, tertulis di sistemnya kantor. Misalnya di aplikasinya kantor, ke database misalnya. Itu bisa. Konsepnya sama aja. Di balik layar konsepnya, kode-kodenya tuh sama aja, programnya kayak gini aja, hanya interface-nya aja yang berbeda. Interface-nya perlu nyambungin sama Telegram, perlu nyambungin sama Google Sheet, nyambungin sama sistem di kantor. Gitu. Kalau mau lebih mudah lagi, bisa seperti ini. Kita bikinkan jadi chat. Contohnya tadi ZD Electric ini sama ya kayak tadi ya. Yang ini ya. MCB Loka, SP Loka, Omron sama ya. Jadi kalau mau lebih mudah lagi bisa begini. Penggunanya lebih mudah. Atau ide yang lain, boleh. Mau lewat email bisa juga. Yang mudah lah, yang mana yang mudah itu udah bisa.
Pokoknya ingat-ingat aja 3 kondisi tadi. Kalau pakai komputer, ngechat, ngirim chat itu kan pakai komputer ya, atau ngirim email pakai komputer. Dikerjain berulang-ulang, kita ngupload ke email, ngirim email, ngupload ke chat, itu kan berulang-ulang. Waktu ngerjain itu nggak mikir, yang input kan nggak mikir ya. Nah itu pasti bisa dibikinkan programnya, pasti bisa dibikinkan toolsnya supaya kita nggak perlu ngerjain itu. Atau kalaupun ngerjain, waktu kerjanya dikit, nggak sebanyak kalau ngerjain manual. Oke, ada pertanyaan? Jadi begitu. Ini bisa diterima, bisa diganti jadi kalau nggak mau gambar, om saya maunya file yang lain nih, saya punya banyak PDF nih yang mau saya convert jadi Excel atau mau saya convert jadi Google Sheet, itu bisa. Atau sebaliknya Excel mau saya jadiin PDF, laporan misalnya report. Jadi udah ada template-nya nih, reportnya nih. Nah ini cuma perlu mindahin aja datanya dari Excel ke PDF atau Excel ke Word, itu bisa dibikinkan tools-nya tuh bisa. Tools yang diinstal sendiri bisa, tools yang nggak perlu diinstal kayak Google Colab ini kan nggak perlu diinstal ya, kita nggak perlu install, bisa juga gitu. Jadi seperti itu, yang penting 3 kondisi tadi terpenuhi aja. Pertanyaan? Ini sudah mendekati akhir, kalau ada pertanyaan silakan. Sambil saya bacain simpulannya ya. Simpulan rekaman nanti ada di YouTube, linknya dibagikan. Rekamannya baru akan publik setelah 3 minggu, kalau nggak 2 minggu, 3 minggu setelah kegiatan baru akan kelihatan di channelnya. Tapi untuk peserta Zoom-nya dikirimkan paling lambat 48 jam. Jadi dikirimkan linknya, yang nanti linknya itu bisa langsung segera dibuka. Ini yang lama proses uploadnya sih. Kalau rekamannya itu nanti ada di YouTube. Jadi bisa diakses kapanpun. Simpelnya semua yang bisa dilakukan secara manual itu bisa diotomasi. Yang penting tadi 3 kriteria. Terus membaca gambar atau mengubah satu format jadi format lain, sekarang itu sangat bisa dibantu sama AI. Komputer udah lebih pintar, sehingga lebih banyak pekerjaan yang bisa kita delegasikan ke komputer. Pekerjaan yang kayak gimana? Yang tadi, 3 kriteria tadi. Kalau 3 kriteria tadi terpenuhi, maka bisa, pasti bisa. Tinggal cari aja orang, teman, atau bahkan sekarang AI itu udah bisa bikin program. Program bisa bikin programnya. Saya sekarang sudah di mode istilahnya vibe coding itu ya, vibe coding ya. Jadi cuma ngeprom aja, nanti AI yang ngetikkan kodenya, AI yang ngetes programnya gitu. Jadi sekarang udah lebih mudah lagi untuk bikin tools, bikin program yang memudahkan pekerjaan kita. Seperti itu, udah lebih baik era sekarang ya. Sekarang tugas kita hanya mengenali kira-kira kerjaan ini bisa dikerjain komputer nggak sih? Itu aja. Tantangannya itu aja. Soal gimana caranya, itu udah gampang. Tanya AI aja atau tanya teman, bahkan bisa minta AI untuk bikin programnya. Bukan hanya tanya AI gimana caranya, tapi minta AI bikin programnya. Sekarang udah lebih gampang. Lagi ada pertanyaan? Di link ID kami, link.id/basangdata, itu kami sudah punya beberapa produk dan jasa untuk mengotomasi pekerjaan berulang, membosankan, menghabiskan waktu. Seperti convert rekening koran dari PDF jadi Excel,
convert faktur pajak dari PDF jadi Excel. Atau untuk teman-teman di pajak ada mengotomasi Galpote, menggali potensi ya. Galpote itu juga ada, sudah ada sebenarnya, sudah ready. Nah, atau kami juga bisa mengcustom sesuai dengan kebutuhan ya. Bisa dibuatkan programnya, bisa dibuatkan toolsnya. Selain itu, sebenarnya kontennya yang hari ini diskusikan itu sudah pernah tayang di akun X dan thread-nya @basangdata_id. Jadi kalau nyari di sini, di akun ini, cari aja keywordnya apa ya, saya kalau lupa ya, invoice. Nanti kelihatan tuh langkah-langkah kerjanya. Ini udah pernah dibahas. Jadi kalau mau tips bekerja lebih cepat pakai komputer, karena kita adalah tim anti lembur yang anti kerjaan berulang, membosankan dan menghabiskan waktu, maka boleh di follow akun X maupun di thread. Handle-nya, username-nya sama, @basangdata_id. Boleh juga diskusi lewat situ. Kalau nggak ada pertanyaan, ini sebentar terakhir nih. Kalau tidak ada pertanyaan, ditutup. Ya, Pak Riki. Oke, mau tanya kalau API yang API-nya itu ya, kalau misalnya Ya, kita masih pakai API yang lama itu nggak apa-apa ya? nggak apa-apa. Itu akun Oh, Google saya juga oh, yang API key itu yang nggak ada kreditnya kok, nggak ada pulsanya. Jadi nggak apa, pakai aja, bisa oke, aja. yang tadi itu ya berarti ya. Iya, bisa. Oke, oke. Cuman berarti data kita kalau dibuka lagi sama orang bisa ya, karena API yang sama ya. Oh enggak. API kan hanya itu password kita untuk ngomong ke Google aja. Intinya gitu aja, bukan. Oh Kita gitu. nggak berbagi data, enggak. Oh, jadi historinya nggak kelihatan ya. Kan Enggak. kalau ChatGPT kita pakai akun bareng-bareng kan ada tuh historinya ya. Oh enggak. Di history itu Oh, cuma kelihatan kayak gini. Saya kasih lihat ya historinya. Enggak kelihatan kok. AI Studio. Enggak kelihatan chat apa yang pernah dikirimkan ke mesin itu enggak. Walaupun berbagi ini ya, itu enggak. Kalau di AI Studio, kalaupun ada history, ini history chatnya, chat chat saya, bukan kan kita bisa ngechat juga ya. History inilah chat ini ya, chat ini yang tapi history soal oh, data oke, yang oke, oke. dikirimkan Ya, lewat ya. API itu nggak ada, nggak kelihatan. Saya pun nggak punya akses sih yang siapa pernah pakai itu terus ngirim apa tuh nggak ada. Oh, Itu hanya ini hanya password aja untuk pakai layanannya Gemini. Bukan bukan kelihatan sini nggak kelihatan di akunnya itu nggak. Silakan kalau Mbak pakai aja silakan. oke, oke. Ya nggak perlu diganti. Oke Oke, ya. Terima kasih Pak Riki ya. ya, jelas, jelas ini. Ya, apalagi yang tadi upload itu, upload apa invoice itu berguna sekali itu bermanfaat. Ini banyak manfaatnya. Iya, Efisien sekali, bisa efisien kerjaan. Terima kasih, iya. Terima kasih Pak Pak. Riki ya. Kalau tidak ada yang lain, kita cukupkan dulu ya. Terima kasih untuk pagi ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat yang kita diskusikan pagi ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Minggu depan temanya kita geser sedikit. File PDF hasil scan. Kita mau convert tabel yang ada di file PDF itu jadi table, jadi Excel. Konsepnya sama. Jadi sama kita buka pakai pakai apa namanya? Pakai si Google Colab, kodenya sama, hanya paling langkah kerjanya. Jadi langkah kerjanya adalah dia pertama mengkonvert dulu apa memotong dulu semua halaman jadi satu halaman gitu di backgroundnya. Jadi di belakang dia berproses itu ya. Jadi kita kita nggak akan melihat prosesnya, tapi di secara algoritmanya kayak gitu. Dia nge-split dulu
jadi per halaman, nanti dikirimkan ke Gemini, ke Google, nanti Google kasih datanya, terus kita baca datanya. Lalu kita convert jadi Excel, gitu aja. Prosesnya kurang lebih sama, hanya aplikasinya untuk hal yang berbeda. Tapi prosesnya, konsepnya sama, sama aja. Kita ketemu lagi minggu depan, kalau mau. Kalau minggu depan hari Minggu, hari Ahad ya. Hari Minggu, jamnya sama jam 9 pagi WIB. Mudah-mudahan bermanfaat yang diskusi hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Saya tutup. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Iya, terima kasih Pak. Selamat pagi Terima kasih Pak. Terima Pak kasih. Riki. Selamat pagi. Ya.